Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Munajah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 yang berasal dari SMAN 1 Cibeber, Kabupaten Lebak. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata 1.4 budaya positif. Fasilitator saya yaitu Bapak Nur Hidayat ST, SM, MPD, MM, dan pengajar praktiknya adalah Ibu Ima Hermawati, SPD. Untuk tujuan pembelajaran khusus pada modul 1.4 adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sementara untuk latar belakangnya adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik, melakukan kegiatan pembiasaan setiap hari di sekolah pada murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah dan guru. Yang kedua, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi guru, staf tata usaha, murid, dan penjaga sekolah terkait disiplin positif, keyakinan kelas dan profil pelajar Pancasila dan praktek segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran keyakinan kelas. Yang ketiga, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya budaya positif terutama di sekolah. Yang keempat, guru memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi. Tolak ukurnya adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang pada dinding kelas dan ditaati. Murid dapat menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Harapannya adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Di sini saya mendiseminasikan budaya positif yang dilakukan di SMAN 1 Cibeber. Saya bekerja sama dengan Kombel Sahabat Belajar Semanser dan diikuti oleh 44 peserta yang berasal dari lingkungan SMAN 1 Cibeber dan dari sekolah-sekolah lain. Diseminasi dilakukan secara luring dan daring dengan YouTube streaming. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cibeber, Bapak Rahmat Haidir, ST, MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cibeber. Yang terhormat Bapak Ibu beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Cibeber dan para peserta webinar sekalian yang saya banggakan. Mari kita limpahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir dalam acara webinar ini.
Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi Bana Muhammad, para keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara webinar hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, izinkan saya Irawati Syalinda sebagai moderator dalam acara webinar hari ini untuk membacakan sedikit biodata dari narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu Ibu Munajah. Beliau adalah guru biologi di SMA 1 Cibeber, tempat tanggal lahir Ciherang 5 September 1989. Yang kedua adalah Pak Dimas. Beliau juga merupakan guru biologi, tempat tanggal lahir di Lebak 6 Desember 1987. Baik, sebelum kita ke pemateri ke-1 yaitu Bu Munajah, kita mendengarkan sedikit arahan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Rahma, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan Wakasek di SMA 1 Cilegon, yang saya hormati rekan guru, staf usaha, serta para pemirsa yang ada di dunia maya, yang rumahnya masing-masing, di kantor masing-masing. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara segar dan melakukan aktivitas. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai pada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin waktu-waktu ini adalah waktu yang enaknya beristirahat, ya. Anak-anak sudah beres melaksanakan sumati pahitnya, ya. Kita tinggal santai, tapi memang kita perlu ada keberanian gitu ya untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Jadi terima kasih Ibu Bapak sudah menyediakan waktu untuk ikut serta dalam melaksanakan aktivitas kita di komunitas belajar. Di mana hari ini kita akan disuguhkan materi tentang budaya positif ya, yang akan disampaikan oleh Bu Munajah dan Pak Dimas gitu. Udah saling mengenal dua-dua ini. Jangan diajak lain ya kan gitu. Salah. Bapak Ibu sekalian, tentu sebagai pendidik kita harus selalu mengupgrade diri kita gitu. Jadi kita harus belajar dari pengalaman orang lain, ya, pengalaman diri sendiri, karena pengalaman adalah guru yang terbaik gitu. Kita tidak bisa diam di satu tempat gitu ya. Tapi pikiran kita harus terbuka dan menerima masukan insight dari yang lain untuk perbaikan pembelajaran kita di kelas. Nah, hari ini mungkin akan disajikan tentang budaya positif ya. Jadi berbicara budaya positif tidak jauh-jauh gitu ya. Budaya salam sapa juga adalah budaya positif ya, yang sudah memang ada gitu ya, yang sudah dilaksanakan gitu. Kemudian komunitas belajar kita ini ke depan mungkin nanti Pak Bambang ya bisa dijadwalkan siapa yang akan berbagi praktek baik gitu. Semuanya akan kebagian gitu ya, memberikan sedikit pengalamannya gitu ya.
Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang unik ketika mengajar di kelas masing-masing, gitu ya. Dengan berbagai tadi beragam mata pelajaran, begitu. Mungkin nanti guru BK punya sisi lain yang bisa kita terapkan di pembelajaran kelas kita. Jadi intinya mari kita bersama-sama ikuti acara ini dengan baik. Silakan diminum. Ya bisa. Yang di rumah silakan ngopi ya. Mudah-mudahan acara kita diberkati ya. Amin. Perlu dibuka nggak ini? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara komunitas belajar di SMA Negeri 1 Cibeber dengan materi budaya positif secara resmi saya buka. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas arahan sekaligus membuka webinar hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung saja menyimak pemaparan materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber cantik kita nih. Dia adalah guru biologi dari SMA 1 Cibeber. Dia adalah kakak saya, yaitu Ibu Menajah. Namun sebelum tepuk tangan, saya ingin menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Belum. Berpergian kita bersama mama, menggunakan baju indah yang sama. Semua kita bersama-sama perhatikan webinar hari ini dengan seksama. Baik, karena pantun sudah, pemateri juga sudah ada, maka dari itu saya persilahkan kepada Ibu Munajah SPD untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Ibu Ira Syalinda, adikku yang paling cantik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Cibeber, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Cibeber, yang saya hormati peserta webinar di tempatnya masing-masing, dan tidak lupa kepada staf TU yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan 12 IPS 3 untuk melaksanakan kombel. Untuk kombel kita yaitu kombel sahabat semansa. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya ceritanya sebagai pemateri. Namun di sini berdirinya saya di sini bukan berniat untuk menggurui Bapak dan Ibu. Saya yakin yang namanya guru itu sudah punya bekal dari awal. Kita di sini hanya sharing, saling mengingatkan saja gitu ya. Karena yang namanya manusia itu tidak akan luput dari rasa salah, mungkin lupa gitu ya. Sehingga di sini kita saling mengingatkan. Dulu kita ketika berkuliah pasti banyak materi-materi teori bagaimana menyikapi anak gitu ya. Nah di sini saya perkenalkan nama saya Munajah. Saya sebagai guru biologi di SMA 1 Cibeber, mengajar kelas 10 dan 12. Tapi di sini saya bukan untuk mengajar biologi gitu ya Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pembelajaran budaya positif.
Nah, di sini juga saya sebetulnya harus ada aksi nyata gitu untuk tentang budaya positif ini. Tadi Bu Ira pantun, saya juga tidak mau kalah Bu Ira yang cantik ya. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Sudah ngantuk ya Pak ya. Nah, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita tebak-tebakan dulu ya, biar sedikit cenghar ya. Coba, apa? Silakan kita tebak gambar. Coba tebak gambar yang ada depan di sini. Apa ini? Siluman jengkel ayam. Salah. Apa Pak Joko? Bakso ayam. Iya betul sekali Mas ayam. Pada saat ini masih ini ya, masih tertekan masih jadi bakso. Ini biksu Pak. Ini ya, dibilang. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting bakso aja, kalau sampai harus biasa ya. Lagi ya. Apa ini? Baca dengan cadel. Ayo bunda, apa ini? Pandang udah, makanya udah kayaknya siap menjawab. Apa ini Pak? Apa ini Pak Hafiz? Baca dengan cadel. Apa ini? Apaan mas? Ini apa ini? Itu darah Pak. Darah warna apa? Merah acin. Bukan. Ayo. Bukan. Bukan. Ayo Pak Joko, Raja tebak-tebakan. Peserta webinar ada yang menjawab tidak? Parut sebagai admin. Ini di peserta webinar ada yang menjawab tidak di kolom komentar. Coba apa ini? Bukan. Bahasa yang lain. Bu Arifah hadir katanya menyimak aja. Oke, nggak apa-apa. Apa sudah nyerah? Pak Ridwan, apa ini Pak Ridwan? Tinggal taruh. Atau sudah nyerah? Taluk. Merah Aldin. Ayo, sudah taluk belum? Belum. Ayo Pak. Bapak biasanya kalinya kalau. Darah cinta. Cinta baik. Apa? Bu Erna, Bu Wiwi apa Bu? Margarin. Merah bahasa Sundanya apa? Dicadel? Belum? Asin. Selanjutnya apa? Betul, murni kesuksesan. Ini apa? Usaha, betul. Ini apa? Parus sering nonton kartun nggak anaknya? Lara sering main kartun nggak? Nonton kartun. Ini apa? Pakai Sundanya campur. Pacu. Diganti sama pokoknya. Jadi pecel lele. Apa ini? Yang punya anak sering nonton kartun ini pasti tahu. Ayo. Sigon. Jadi pecel lele. Gondeng. Benar kan? Yang ini terakhir apa ini? Budaya positif ya. Betul sekali, ini budaya positif. Jadi hari ini kita akan memaparkan atau mendiskusikan tentang budaya positif gitu ya. Nah, ini di filosofi KHD atau Kiaja Dewantara sesuai dengan filosofi Kiaja Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit
Agar bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat, jamur yang mengganggu bibit tanaman dan sebagainya. Artinya di sini di lingkungan sekolah ini kan ada sekolahnya, ada gurunya, dan ada siswanya. Berarti yang sebagai ladangnya siapa? Yang sebagai ladang siapa? Sekolah. Yang sebagai petaninya siapa? Guru. Yang sebagai bibitnya siswa. Artinya di sini itu ketika ada sebuah ladang itu harus ada petaninya dan petani itu menyiapkan bibit, dan kalau bibitnya walaupun misalnya bibitnya sangat unggul, kalau petaninya tidak merawatnya, petaninya tidak menyiramnya, maka si bibit tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Seperti itu untuk filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi tugas kita di sini sebagai guru, bagaimana caranya agar peserta didik kita, murid kita Bisa bercocok tanam. bisa bercocok tanam ya, dan menghasilkan tanaman yang jadi di sini kita sebagai guru harus bisa mengarahkan siswa ya, yang sebagai tanaman tersebut harus mengarahkan siswa agar memiliki akhlak yang baik seperti itu. Nah, sehingga ini apa itu budaya positif? Yang tahu apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik menurut Bu Etna. Ada lagi? Kebiasaan yang baik ya. Kemudian apakah sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah ya, sekolah kita sudah tercipta budaya positif. Misalnya kayak melakukan 5S itu, terus melaksanakan sholat duha berjamaah, sholat Jumat di sekolah, terus apa lagi ya? Kegiatan bersih-bersih gitu ya, itu merupakan budaya positif. Jadi budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, serta restitusi untuk segitiga restitusi. Nah, tadi kita bahas budaya positif ya. Jadi budaya positif itu bagaimana caranya kita mewujudkan lingkungan yang positif, sehingga sebagai guru, sebagai pewujudannya biasanya memperlakukan siswanya itu misalnya ketika salah dihukum, ketika misalnya dia memiliki nilai yang tinggi diberikan penghargaan gitu ya. Nah di sini kita akan membahas apakah hal itu betul atau tidak gitu. Ini untuk konsep inti budaya positif tadi sudah dipaparkan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang digembor-gemborkan oleh pemerintah kepada kita semua sebagai guru harus terwujudnya profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi itu apa ya? Semacam gambaran ya bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini untuk nilai-nilai kebajikannya, saya rasa ini sudah tahu ya. Nah, ini perubahan paradigma. Kita bisa disimulasikan. Ada A dan B. Anda atau ibu dan teman ibu gitu ya, atau teman bapak ibu, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga
kertas kecil itu ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian nanti teman Bapak Ibu itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, jadi sebenarnya kita itu punya sekali kertas yang sangat berharga gitu ya. Tapi yang mereka kita itu bisa merayu, bisa sampai membawa kepala itu. Apa yang terjadi ketika misalnya Bapak Ibu di posisi A, apakah mau membuka dan begitu saja? Bagaimana? Iya. Mau membukanya? Dengan cara apa? Kalau misalnya seseorang itu gimana? Meminta baik-baik, secara baik-baik. Kalau memintanya dengan baik-baik, yang lain? Harus ada rayuan gitu ya. Nah, begitupun kita terhadap siswa kita ketika misalnya melakukan kesalahan, ibaratnya kalau kita dengan paksaan, apakah mereka itu dengan sadar bisa melakukan apa yang kita minta atau tidak? Ibaratnya seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu ya, guys, selanjutnya. Nah, selanjutnya disiplin. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Keteraturan. Capek. Apa Pak? Ketegasan. Yang lain? Tepat waktu. Jadi makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini disiplin ya. Jadi disiplin positif tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu harus ada dari dalam dirinya, bukan paksaan dari luar. Kalau misalnya sudah ditanamkan dari dalam diri, anak itu tanpa disuruh sudah mau melakukannya. Jadi semacam motivasi intrinsik. Nah, ini untuk 4 teori. Yang pertama, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada mohon pendapatnya. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir masuk kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan tersebut? Motivasi apa yang membuat Bapak Ibu masuk kelas tepat waktu? Apakah karena Beri contoh. Kasihan siswa yang tak memberi contoh. kasihan kepada siswa yang menunggu, atau memberi contoh kepada muridnya? Ada lagi? Atau misalnya karena takut terhadap atasan? Ada? Jadi kalau misalnya memberi contoh berarti itu intrinsik atau ekstrinsik ya? Intrinsik ya. Kalau misal, coba yang lain tadi apa lagi? Memberi contoh, kasihan ke yang sedang menunggu berarti itu intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik ya.
karena ada yang menunggu sehingga kita kasihan gitu. Nah, mau kalem kumaha? Ekstrinsik ya, motivasi ekstrinsik. Takut sama Allah. Wah itu apa? Jauh banget. In. Berapa gitu. Nah ini untuk teori motivasi perilaku manusia. Yang tadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya kayak karena masuk tepat waktu karena tidak enak gitu ya, berarti ini termasuk motivasi eksternal ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, atau misalnya kebenaran gitu ya Pak, kursi masten gitu ya, berarti itu motivasi eksternal, takut dipotong misalnya gitu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi tadi yang alam misalnya gitu ya, berarti itu yang pajak. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu berarti motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu. Berarti itu motivasi internal, tujuan disiplin positif gitu ya. Alhamdulillah kalau sekolah kita mah sudah termasuk motivasi internal gitu ya. Luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan. Sebelum beberapa sudah tahu ya, karena sebelumnya kita sudah diseminasi dengan Mira, tapi silakan dijawab kembali. Yang pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Pak Agus setuju. Alasannya kenapa Pak Agus setuju? Ya karena karakter siswa itu kadang-kadang berbeda. Ada yang mungkin harus diperlakukan seperti itu. Jadi harus dikasih hukuman gitu ya. Siswanya juga. Betul Pak Agus setuju. Ada yang tidak setuju? Gitu. Pak Agus deh. Tidak setuju. Kenapa Pak tidak setuju? Karena itu mereka itu disiplinnya karena takut saja. Karena takut saja. Tidak Gitu ya. timbul dari hati yang paling dalam. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa Pak? Tidak ada hubungannya ya. Sama aja dengan tadi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Penghargaan anaknya. Ya bisa ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, apa itu hukuman? Jadi hukuman itu tindakan tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi di sini biasanya ketika dikasih hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Yang kedua, perilaku pasif agresif meningkat. Biasanya kan hukuman itu secara spontan gitu ya. Misalnya terlambat, berdiri kamu, bersihin WC sana, misalnya gitu ya. Itu hukuman jadi hanya satu arah gitu, tidak ada kesepakatan awal. Kalau terencana berarti bukan sip. Kalau terencana itu kan nanti ada kesepakatan di awal gitu Pak, berbeda. Terus yang kedua ada konsekuensi. Nah, kalau hukuman tidak terencana, kalau konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati, sudah dan disetujui oleh murid dan guru. Peserta didik selalu tidak dibuat nyaman. Jadi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, efeknya ya. Dan ini ada stimulus dan menghasilkan respon. Responnya seperti apa? Nah ini itu konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi sudah ada rencana. Kalau misalnya besok kamu terlambat, maka kamu akan disuruh ngepel, misalnya gitu Pak. Itu konsekuensinya seperti itu. Coba kita bareng-bareng saja ya. Ini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi kalau terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Tis, setuju? Setuju. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir.
hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Kenapa Pak Asep konsekuensi? Dia udah melanggar dari aturan yang sudah diberlakukan. Karena sudah melanggar. Menurut Pak Asep konsekuensi. Menurut ada yang menjawab hukuman? Kenapa Pak hukuman? Guru dulu menjawab. Misalkan gini ya. Kecuali misalkan ada tanpa ada kesepakatan dari awal gitu. Kecuali misalkan pelajarannya Pak Ade tiba-tiba polisi Ini tiba-tiba kayak ini Pak. Karena terlambat hadir. ya hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi kenapa Ibu? Karena kan awalnya sudah harus menggunakan masker, tapi dia tidak pakai, akhirnya push up. Baiklah. Tapi kan kondisinya sekarang udah COVID. Ini dibuatnya zaman COVID kan? Hukuman. Menurut Ibu konsekuensi menurut Bapak hukuman, nanti kita lihat ya. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang tidak sependapat, ada yang jauh hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Abdullah sebenarnya jawab hukuman. Kenapa Pak hukuman? Konsekuensi. Kita lihat ya. Yang pertama ternyata hukuman, betul. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, yang terakhir konsekuensi. Kenapa konsekuensi yang terakhir? Karena masih masuk dalam ke pelajaran PJOK dan mungkin sebelumnya ini sudah ada aturan gitu ya dibuat oleh guru PJOK tersebut sehingga termasuk ke konsekuensi. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena dia sudah tahu kenapa saya melakukan ini, berarti saya harus menanggung resikonya gitu. Terus yang kedua, membuat anak sakit, bisa dendam gitu ya. Awas kalau gus lulus kumaha gitu ya. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya saat itu saja, karena dia salah gitu. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang selanjutnya, kalau hukuman ini bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan ada tanggapan. Yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, untuk hukuman biasanya murid merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu perbedaannya. Kalau poin hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya konsekuensi karena sudah dibuat kesepakatan dari awal. Kalau poin itu skor, perolehan itu poin. Artinya kalau poin misalkan tidak menggunakan sepatu hitam. Oh iya. Itu anak sudah tahu. Ketika saya bertanya, kamu tahu nggak kalau menggunakan sepatu putih apa yang terjadi di poin Bu? Berarti dia sudah menghargainya, sudah tahu gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya dari hukuman tersebut ini yang agak aneh ya, dihukum oleh penghargaan. Apa nih? Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa ya? Tahun puasa baru terdetik tebu kalau tidak terlalu sekolah. Jadi ada hadiahnya gitu ya Pak. Nah, maksudnya dihukum di sini. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam tanda kutip ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu
bertujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Biasanya menagih, kata Pak Rahmat, kalau puasa seharian dikasih uang cepet, besoknya biasanya menagih lagi, mana cepet lagi, besoknya dan seterusnya. Mungkin nanti kadang-kadang setelah dewasa, ngapain saya minta uang terus gitu ya, atau belum ada motivasi internal gitu ya. Nah ini jadi untuk efeknya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bersifat menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini menurut teori ya, menurut ini juga apa ya, penelitian juga gitu ya. Mungkin diambil beberapa sampel dan ternyata efeknya seperti ini gitu. Apakah Bapak Ibu setuju ketika penghargaan itu ternyata hampir sama dengan hukuman? Setuju. Nah, selanjutnya ini untuk masih dihukum oleh penghargaan. Penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak tersebut ketika terus-terusan diberikan hadiah, maka motivasinya pengen dapat hadiah lagi, mau belajar biar ulangannya dapat besar gitu ya. Dan biasanya hafalnya juga cangkem gitu ya, tidak dipahami secara betul-betul, hanya pas saat itu saja gitu. Yang penting saya ada penghargaan, saya bisa dilihat oleh guru saya bisa dilihat, bisa disaksikan oleh teman-teman saya bahwa saya itu yang paling hebat gitu. Biasanya seperti itu. Emang seperti itu nggak baik? Karena itu tadi Pak Abdul, kenapa disebut tidak baik? Karena ini alasannya bisa berpengaruh terhadap jangka pendek dan jangka panjang, terus menurunkan kualitas juga gitu ya. Dan mungkin kalau sesekali boleh-boleh saja, tapi kalau tidak terus-terusan kurang baik juga. Dan biasanya yang namanya anak udah diberi sekali, 2 kali nagih gitu, ketergantungan. Kita nggak selalu punya uang gitu. Iya gitu, mending ada terus gitu ya. Tapi kan kalau ini kan melihat penghargaan hanya dari sisi buruknya saja ya. Karena sebenarnya penghargaan juga ada yang sisi positifnya, dan tidak selalu penghargaan itu jelek juga. Mungkin menurut teori ini dia hanya melihat sisi buruknya aja. Nah termasuk juga ini kalau kita masuk ke restitusi atau budaya positif yang sekarang didirikan itu juga kan itu hanya sebuah teori yang boleh dilakukan sebenarnya, boleh juga tidak selalu baik begitu kan, tidak selalu bagus juga gitu ya. Ya, di sini saya tidak mengatakan jelek gitu ya. Menurut teori ini bahwa mungkin diambil beberapa sampel yang menyebabkan ternyata ada penurunan kualitas ketika tersebut diberikan penghargaan. Sisi penghargaan dari sisi yang lain, bukan sisi Apipah ya. Menurut saya Jadi begini, penghargaan itu boleh itu tidak dijanjikan begitu. Tiba-tiba anak menang kayak gimana kemarin nggak masalah itu karena dia sudah menjanjikan. Yang penting jangan dijanjikan. Nah kalau puasa sehari, nah itu janji. Jadi harus secara spontan aja gitu ya Pak ya. Tapi kalau punya contoh seperti ini, kadang dalam kehidupan anak aja kita ya, ujung anak itu kalau kita kasih sesuatu ini, mengajarkan anak itu kalau memang dia mau sesuatu ya harus berusaha dulu. Kayak tadi, meskipun di situ ada negatifnya katanya gitu ya. Tapi seenggaknya gitu ya, seenggaknya kedepannya kalau saya ingin sesuatu memang harus usaha dulu. Ya berarti kalau dari sisi yang itu betul mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi harus ada, ketika menginginkan sesuatu harus ada usaha dulu gitu, maka saya akan mendapatkannya gitu ya. Jadi di sisi lain juga, jadi ada plus minusnya juga gitu ya. Kita tidak bisa merujuk ke sini ini teh salah sebenarnya. Ini teh betul semua, tidak bisa seperti itu gitu. Nah ini apa solusinya untuk untuk biar tidak memberikan penghargaan, sehingga ada bentuk lain program kebajikan atau memberikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, wah kamu hebat sekali mungkin gitu ya. Beri pengakuan secara pribadi, mungkin lebih
ya. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian sifatnya, jangan itu lagi meskipun si anak yang lain tidak menonjol. Jadi harus mungkin berikan apresiasi di bidang yang lainnya, tidak hanya dalam bentuk nilai saja gitu. Ketika misalnya si anak kesulitan untuk mengerjakan soal, tapi si anak tersebut rajin bebersihnya, wah kamu hebat sekali di bidang ini, perlu ditingkatkan, bersih-bersih terus gitu ya. Terus beri pengakuan secara konsisten dan jangan pas kita moodnya saja, pas kita suasana hati kita senang, anak-anak diberikan apresiasi, pas kita banyak masalah, banyak kerjaan, anak-anak dibentak-bentak, ya seperti itu gitu ya, harus konsisten. Terus fokus pada prosesnya, ini prosesnya yang paling terpenting. Nah ini untuk contoh pengakuannya, ada pembukanya misalnya kemarin saya perhatikan bla bla bla. Ini untuk dari kebajikannya yaitu rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus pembukanya saya menghargai nilai kebajikannya kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk dari kebajikannya rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengumpul kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini juga ternyata bentuk apresiasi sederhana, ya jadi sederhana, tapi anak itu bisa tergugah, wah saya merasa diperhatikan gitu ya. Padahal anak tersebut misalnya hanya memungut sampah doang, hanya satu sampah yang berserakan sampah gitu ya. Tapi ketika kita kasih apresiasi itu merasa dihargai gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak. Tidak ya. Nah, keyakinan kelas ini sama halnya dengan peraturan kelas ya. Oh iya. Jadi dari peraturan kelas ini akan berkembang menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian akan berkembang lagi menjadi sebuah lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu kemudian akan berkembang lagi ke lingkungan sekolah yang hasilnya menjadi budaya yang positif gitu. Jadi dari awalnya itu peraturan kelas dulu gitu. Jadi suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi dari dalam. Kemudian akan memotivasi sejak dini, seorang akan tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya gitu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kenapa harus keyakinan ya? Nah, di sini contohnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa coba? Kenapa kita harus pakai helm ketika berkendara? Keamanan. Keselamatan. Berarti nilainya itu keselamatan, keamanan gitu ya. Atau mungkin ada karena takut ditilang polisi. Ya. Ada. Ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pas jalan Covid pada saat itu? Kenapa coba? Keselamatan biar kita sehat terus gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Tanggung jawab. Ya. Jadi artinya di sini ketika peraturan dibuat itu akan menghasilkan, ketika peraturan dibuat itu akan muncul motivasi intrinsik yang awalnya dipaksa, nanti sudah terbiasa. Kayak dulu zaman Covid kita kan selalu pakai masker gitu ya karena takut razia. Tapi sekarang kita bisa perhatikan masih ada beberapa orang yang selalu pakai masker keluar gitu ya. Berarti itu sudah ada muncul motivasi intrinsik, motivasi internal dari dalam dirinya gitu ya. Dan begitu pun ini kenapa harus keyakinan kelas, agar muncul keyakinan dari dalam dirinya, dan ini untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Biasanya kalau peraturan, anak-anak sering bilang gini, Bu, peraturan dibuat untuk dilanggar gitu ya. Jadi mereka berpikir, ini mah bukan dari
Kesepakatan datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum segala kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Untuk kesepakatan kelas yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang disebut keyakinan kelas A atau B? B ya. Karena di sini muncul nilai-nilai kebajikan, gitu. Nah, gini, misalnya peraturan di sekolah itu, jadi kita ketika masuk ke kelas kan biasanya suka ada aturan-aturan ya. Bagian pelajaran saya tidak boleh terlambat. Atau misalnya pelajaran saya itu 5 menit sebelum saya masuk harus sudah ada di kelas. Jika 5 menit, jika saya sudah di kelas, kemudian kalian telat walaupun 5 menit, misalnya tidak boleh masuk, itu kan aturan ya. Nah, coba kira-kira keyakinan kelas apa yang muncul dari peraturan ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa yang muncul? Kerapihan. Kerapihan. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, toleransi. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Disiplin. Ya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tenggang rasa. Apa Patis? Keamanan. Nah, jadi keyakinan kelas ini apa nilai yang muncul gitu ya. Jadi kita bisa bikin bersama anak-anak murid kita di kelas. Nah, ini ternyata ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan nilai dari tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, merupakan menghormati orang lain dan si bro kan di kantor pajak banyak. Nah, ini untuk contoh keyakinannya. Bagian 1 disiplin. Itu misalnya datang tepat waktu, menjaga ketertiban kelas. Kemarin saya dengan anak-anak simulasi membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu apa ini ya? Kata anak-anak tadi ditulis gini. Gunakanlah deodoran ketika masuk kelas karena bisa mengganggu, karena aromamu sangat bau. Tinggal ngirimnya tuh bisa belok. Itu menurut Bapak Ibu nilainya apa ya? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain ya Bu ya. Isi pingsan. Itu kemarin ada yang bilang seperti itu. Jadi mungkin jadi yang ditulis di depan kelas bukan misalnya datang tepat waktu dengan ketertiban. Jadi tulisan saja ini untuk nilai yang munculnya apa. Kenapa nilainya yang harus dituliskan? Karena dari peraturan tersebut nanti muncul keyakinan gitu ya. Oh, keyakinan ini harus saya terapkan gitu. Tapi perlu diingat untuk keyakinan kelas itu tidak boleh yang berkonotasi negatif gitu ya. Tidak boleh ada kalimat tidak, terus dilarang, jangan, itu dihindari. Karena sesuatu yang negatif biasanya justru malah dilanggar gitu. Sejujurnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Makan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini untuk kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh kasih sayang? Betul banget ya. Jadi harus, jadi manusia ini ada 5
bertahan hidup, bagaimana caranya saya hidup. Yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini penting untuk dipenuhi agar manusia dapat hidup secara sehat dan bahagia. Kalau kita mau sehat, mau bahagia, ya berarti 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi gitu. Misalnya, yang selanjutnya, ini berarti kamera. Ibu guru bilang, aku tidak boleh tersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka menyanyi. Kebutuhan apa coba kira-kira dari kelima itu? Kan kebutuhan dasar saya ada 5 ya. Yang pertama tanya hidup, yang kedua kasih sayang, terus ada lagi penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Apa ini kan? Semua apa anak tersebut? Kesenangan ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Kasih sayang. Nah, Yang ketiga, aku bosan. Masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dengerin ibu guru jadi saya aku bosan. Kebebasan. kan orangnya rela. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sebel. 15 juta. Ada. Rasa diterima. Rasa diterima. Rasa diterima. Ya. Jadi itu untuk 5 posisi. Cari. Apa saja? Yang pertama yaitu ada penghukum. Ini dulu sebetulnya sudah saya pariguan di set ya. Pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman, pemantau, manajer. Kira-kira kalau kita introspeksi diri, kita itu ada di posisi mana? Apakah penghukum? Lain. Pembuat orang merasa bersalah? Lain. Teman? Bisa jadi. Atau manajer? Harusnya manajer. Harusnya. Harus kita sebagai apa? Direktur. Dijawab. Kadang-kadang membuat rasa bersalah. Mungkin kadang-kadang ya Pak, kadang penghukum. Di sini saya tidak mengatakan ini penghukum salah, membuat orang merasa bersalah salah, gitu ya. Tapi ini hanya apa ya? Kondisional saja gitu. Bapak mau saya izin soal apa yang menjawab sebenarnya. Jauh sampai dari kesimpulan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah penghukum. Penghukum. Untuk penghukum, di sini guru yang berada pada posisi penghukum menggunakan hukuman untuk mengendalikan perilaku peserta didik. Jadi hanya satu arah itu ya. Hukuman dapat berupa hukuman fisik, verbal, atau sosial. Posisi penghukum adalah posisi kontrol yang negatif. Posisi ini dapat membuat peserta didik merasa takut dan tidak nyaman. Biasanya ekspresi wajahnya itu sangat Serem. sangat apa ya, murka kelihatannya gitu ya. Marah, ya, matanya melotot, kencang gitu ya. Sehingga anak merasa takut. Itu murka gitu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru yang berada pada posisi pembuat rasa bersalah menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikan perilaku peserta. Memori dah kuat. Biasanya yang pembuat rasa bersalah itu sifatnya ngomongnya itu lembut, terus pelan, tapi dia itu menggigit. Sekali omongannya itu gimana ya? Saya kecewa sekali sama kamu. Jadi harus apa saya ini biar kamu lebih baik. Jadi seperti membuat anak tersebut merasa bersalah, mencium. Dan katanya membuat rasa bersalah ini merupakan posisi yang sangat menjatuhkan anak. Bisa langsung. Terus yang ketiga, pemantau. Biasanya yang pemantau itu berada di tengah-tengah.
diupayakan sih. Tuh, Untuk yang di jeda. tengah-tengah ini Ini termasuk ini otomatis. guru itu bisa memposisikan berada ketika di bagian guru seperti apa, ketika sebagai guru seperti apa gitu ya. Terus yang sebagai teman, nah ini untuk yang sebagai teman biasanya apalagi kita yang mengajar di tingkat SMA itu merupakan ya selanjutnya ini adalah teman. Nah, untuk teman di sini guru yang berada pada posisi teman membangun hubungan yang dekat dengan peserta didik ya. Kalau ini kita kebetulan karena ngajarnya ini di sekolah menengah atas, jadi usia anak SMA ini udah di usia akhir remaja, sehingga cocok dijadikan sebagai teman, gitu ya. Tapi ini untuk yang posisi teman di sini, biasanya untuk dampak positifnya ya karena ada hubungan yang sangat dekat dengan murid. Tapi ada negatifnya, anak tersebut bisa jadi ketergantungan. Artinya, anak tersebut bisa patuh kepada guru yang dianggapnya tanda kutipnya sebagai kawan tersebut. Tapi anak tersebut nanti tidak akan apa ya sebutnya, bukan luluh atau tidak bisa dikasih tahu oleh guru yang bukan dianggapnya kawan tersebut. Jadi ini berbahaya gitu ya, sehingga anak tersebut tidak memiliki karakter gitu. Jadi untuk posisi teman ini ada plus negatifnya juga sama yang lain. Yang terakhir itu adalah manajer. Nah, untuk manajer ini adalah posisi yang menurut saya paling ideal. Kenapa? Karena guru di sini yang berada pada posisi manajer membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Guru akan memberikan bimbingan dan dukungan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan mereka. Jadi untuk yang sifatnya manajer ini ya halnya seperti manajer, ketika ada masalah anak ditanya dulu apa masalahnya sampai ketemu masalahnya seperti apa. Jadi tidak langsung ambil kesimpulan gitu ya. Nah, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa? Membuat salah, penghukum. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Terus, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini dia jawabannya. Pertama, kalau ideal berarti kita itu harus berada di posisi yang manajer. Tapi mungkin yang namanya manusia gitu ya, kadang kita lupa juga, kadang penghukum, kadang teman. Semuanya pernah, pasti pernah ya. Saya yakin semuanya pernah. Mungkin ada yang tidak pernah, mungkin selalu di manajer terus wah hebat sekali gitu ya. Luar biasa. Nah, ini ada di video, silakan disimak. Gorengan. Sama yang minum ya, Teh. Bisa di video.
Ini kelihatan banget ya. Tadi anu ngambil si Paden, orang tahu dulu main kan? Enggak di lagi edit lagi. Enggak tahu Jahit dari bere. Ayungan udah di bere, aki-aki. Kalau sibuk video. apa itu ceritanya? Dia suka terlambat. Hah? Jadi si anaknya terlambat terus. Betul ramai sepeda kan? Lalu bilang sudah kayak happy ending sedih gitu. Happy ending sedih. Tapi Ibu film wah, film lah happy ending sedih gitu. Happy ending sedih. Happy ending sedih. 3% es teh panas. Komedi tragedi. Itu bukan tragedi komedi. Udah tadi udah. Sadness ending. Kan meresap ya lo. Bersapi bagi berarti. Bersapi terus. Kalau bersapi dengan apa? Ini ada yang bisa mematikan bos para zirconium. Boleh kenapa? Sedih nggak ngerti atau sedih alurnya? Sedih rekamin good. Jadi di kisah ini sebenarnya udah film lama sekali. Sebetulnya untuk saat ini tidak kita temukan ya yang seperti ini, tapi buat pelajaran saja. Jangan sampai ketika ada yang terlambat pada lebih baik. Mati lampu. Rasa bersalah. Pundung ah. Jadi di sini sebenarnya sudah tidak ada ya yang pertanyaan seperti itu. Kalau kita mungkin kalau udah lebih dari masa setiap terlambat gurunya tidak bertanya gitu ya Bu ya. Kalau kita mah alhamdulillah ketika terlambat langsung tanya kenapa gitu ya. Nah di sini ternyata guru tersebut memantau dari kejauhan ternyata anak tersebut ketika terlambat karena ada alasannya. Menurut Bapak Ibu guru tersebut di posisi mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, pemantau atau teman yang awal? Penghukum atau ya penghukum. Jadi langsung satu arah saja, langsung dihukum saja anak tersebut gitu. Selanjutnya saya bahas restitusi. Bukan prostitusi kan, restitusi. Prostitusi apa ya? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses
untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini semacam caranya bagaimana gitu ya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah tahapannya menstabilkan identitas. Jadi ini poinnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita berlaku identitasnya gitu ya. Dengan cara seperti apa? Ya posisi itu ditanya dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu ya. Terus yang kedua, validasi kebutuhannya apa? Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya mencontek. Ditanya dulu anaknya, kenapa mencontek? Gak apa-apa, misalnya mungkin kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Tapi ditanya, kamu kenapa mencontek? Alasannya apa? Kalau misalnya alasan, jadi biasanya anak kalau ditanya secara runtut gitu ya, itu terbuka, kecuali langsung ditanya mana yang nyonteknya. Kalau gitu, biasanya pasti jawab langsung enggak bu, gitu. Tapi kalau misalnya secara runtut, biasanya anak juga bisa menjelaskan dari hal terkecil dulu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Itulah fungsinya keyakinan kelas itu. Jadi misalnya pas pelajaran biologi, bikin keyakinan kelas tidak boleh mencontek, berarti keyakinannya harus bersikap jujur gitu. Nah berarti senang tersebut diyakini lagi bahwa kamu itu harus jujur dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi paling itu untuk sedikit restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Mungkin itu saja dari saya tentang budaya positif. Oh, mau speaking? Boleh deh, saya punya pertanyaan. Cluenya itu muter-muter. Lihatnya muter-muter. Nah, kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau 4 tambah 4? 8. 8 tambah 8? Salah. Cluenya muter-muter. 8 tambah 8? 4. Ya betul. 4 ya Pak ya? 4. 5 kali 5? Kalau 8 tambah 8? Tambahan Pak. 5 kali 5? Jangan Pak tambahan. Coba yang belum paham. Paham Bu? Coba lagi ya Bu ya. Bu, 3 tambah 3 berapa? 6. Kalau 6 tambah 6? 6 tambah 6? 12. Kalau 8 tambah 7? 8 tambah 7? 8 tambah 7? Ya, 3 betul. Muter-muter Bu. Apa? Balik lagi ke awal. Masih yang bingung? 5 kali 5? 5 kali 5? 25 Pak. Salah weh. Ya itu ya. Yang masih bingung boleh silakan waktunya bertukar lagi ini. Saya Bu Ma masih bingung ya? Ya, coba Bu. Sebut berapa ya? 6 tambah 4 10. 10 tambah 9. Salah. 6. Tapi dia lain nama. Bu, dia lain nama bahagia kata. Mungkin itu saja dari saya.
Alhamdulillah pemaparan yang sangat luar biasa menambah pemahaman kita mengenai budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, mungkin masih sedikit kurang paham mengenai budaya positif, bisa dipertanyakan ke narasumber kita. Ada satu saja mungkin, karena kita masih mempunyai satu narasumber lagi. Ada yang ingin ditanyakan mengenai budaya positif ini? Dokumen aja. Pak Joko, ya Mas Ram. Iya, video. Ibu. Ya. Bagaimana strategi pengembangan budaya positif yang sudah dilakukan Bagaimana caranya menerapkan budaya positif, khususnya saya gitu ya Pak ya. Kalau ditanya saya, jujur sejauh ini saya merasa masih jauh sekali dari kata sempurna untuk menjadi guru yang sangat berbudaya positif gitu Pak. Karena budaya positif ini sebetulnya untuk menanamkan budaya positif tentunya harus dimulai dari kita sendiri gitu ya Pak. Mulai dari ke kelas, tepat waktu, terus misalnya bagaimana caranya memperlakukan murid. Kalau mungkin sedikit, mungkin saya punya budaya positifnya hanya sedikit, mungkin ada sedikit gitu ya. Karena saya merasa yang itu harusnya orang lain bukan saya gitu ya. Budaya positif saya ketika anak melakukan kesalahan, biasanya saya tidak langsung menghukumnya. Biasanya saya rutin sebagai wali kelas gitu ya, tanya dulu alasannya kenapa sering nggak masuk sekolah, kenapa apa, salah satunya itu. Atau misalnya ketika anak melakukan kegiatan bersih-bersih atau apa, saya terus ikut mendampinginya seperti itu. Kalau mungkin budaya positif ketika ditanya menilai diri sendiri, saya sangat berat Pak, biar orang lain saja yang menjawab saya seperti apa gitu. Oh boleh? Terima kasih Pak Joko. Baik, mohon memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk narasumber kita hari ini. Baik. Bagaimana kabarnya? Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak. Mungkin kalian lebih mengenalnya seperti peraturan kelas. Ya, kalau peraturan kelas tahu nggak? Tahu. Ya, kalau peraturan kelas biasanya kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak seperti itu ya. Tapi kita di sini sebutnya keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena dengan adanya keyakinan, jadi keyakinan itu harus diyakini dalam diri kita. Sehingga kalau sudah diyakini itu harus ditanggungjawabkan oleh kita, dipertanggungjawabkan, artinya nantinya itu ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, jadi kenapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini biasanya berhubungan dengan kesepakatan. Ya, misalnya kesepakatan kalau dengan guru atau misalnya dengan sekolah dilarang terlambat datang ke sekolah, dilarang membuang sampah sembarangan, gitu ya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan itu negatif atau positif kalimatnya? Negatif karena ada kata tidak. Kalau misalnya tidak boleh mencontek, negatif positif? Negatif tidak, berarti harus diganti. Kalau tidak boleh mencontek berarti positifnya apa? Boleh. Boleh mencontek? Bukan, kan sudah boleh. Berarti apa nama lainnya? Kalau yang positif? Jangan menyontek. Jangan kalimatnya. Tidak boleh. Berarti harus jujur. Harus jujur. Ya gitu, positif. Kalau misalnya dilarang membuli, positif negatif.
Negatif. Negatif. Berarti harus apa? Saling menyayangi. Gitu. Saling menghargai, yang harus positif. Atau misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya atau pada tempatnya. Apalagi coba? Pokoknya jadi keyakinan kelas itu dibentuk supaya kelas ini nyaman belajarnya. Jadi diyakini gitu ya. Misalnya kalau dilarang membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti harus ditulisnya apa? Jagalah kebersihan gitu ya. Atau misalnya bajunya tidak boleh dikeluarkan, berarti harus apa? Masukkan. Masuk ke neraka. Apa coba? Gimana? Memakai pakaian yang rapi. Itu bisa ya. Pokoknya sekarang tuangkan pikiran kalian, nanti ibu bagikan ini kertas post-it, satu orang satu ditulis dan bentuk kalimat positif. Setelah itu kalau udah selesai ditempel di sini ya. Setelah itu kalau ada yang sama nanti kita copot, nanti kita pisah-pisahkan mana yang sama, mana yang beda. Kalau yang sama saya 3 berarti yang tempel 1 aja. Gitu ya, siap ya? Ya. Oke. Boleh dari itu ya? Boleh. Jadi mah, setelah kalian senyaman kalian ya. Misalnya tidak boleh main game saat belajar, berarti apa? Jangan tidur, berarti? Bentar. Jauh warna apa? Mulai makan. Boleh langsung diisi aja. Tulis aja. Tuhan berisin. Tunggu ya. Jangan lagi nulisin. Kamu lama. Kami kepo. Gimana pulang? Udah selesai? Udah selesai. Kalian tempelkan di sini, ya. Silakan maju ke depan. Jangan tadi Kak. Jangan bergerak ya. Awas jangan bergerak. Jangan senggol-senggolan. Ya, atau boleh. Ini bisa nempel. Yuk dibalik dia. Oh, dibalik ya, Pak. Sudah. Nah, ini sudah tertera kalian rebelkan untuk keyakinan kelasnya. Ya, sekarang kita baca satu persatu. Tidak boleh membuli nama orang tua. Tidak boleh negatif positif. Ya, harus berbagi sesama teman. Oke lah. Harus menjaga kedamaian dan ketentraman kelas. Oke. Pakailah deodoran agar semua orang betah berada dekatmu. Boleh ya, tempel ya. Kita rapikan. Dilarang MAKD. Kelas apa tuh MAKD? Hah? MAKD itu apa? Makan di kelas. Dilarang ini negatif ya? Negatif. Berpenampilan rapi dan wangi. Bolehlah. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya sama ya. Kita ambil. Menghormati guru dan menyayangi teman sekelas. Nah, ini bagus. Saling menghargai sesama teman. Oke. Kita harus saling menghargai. Kita saling menghargai. Ini sama ya, menghargai. Terus harus menghormati guru dan sesama. Ada sama. Jangan bermain game saat belajar. Ada jangan ya sayangnya ya. Jangan buang sampah di belakang. Nulis nggak?
Dilarang memanjat jendela kelas, ada tulisan. Saling menghargai sama, saling membantu, saling berbagi dan menyayangi, saling menghormati satu sama lain, ada. Harus disiplin, tidak boleh makan, jangan tidur, ini negatif, tidak boleh. Harus sopan dan lebih apa ini? Lebih sopan. Jangan main HP, dilarang berisik, tidak boleh mengulik. Nah lihat, ini ada bukti kita lihat ya. Ada berapa kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati? Kita rapikan dulu. Berarti kalau bermain HP itu maksudnya disiplin ya, bisa. Harus membuat masing-masing. Nah, oke, ada berapa nih kira-kiranya? Bagaimana untuk kira-kira kelas depan ini? Sepakat? Harus diakini dalam hati dan harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang bermain HP, ada yang berkontek, saling mengingatkan. Itu saja. Terima kasih dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tinta Elma dari kelas 10-6. Saya mengaku sangat senang sekali dengan adanya pembuatan keyakinan kelas. Karena dengan membuat keyakinan kelas dapat meningkatkan kedisiplinan serta ketentraman yang akan membuat kita merasa nyaman berada di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Burguna Diansa. Saya dari kelas 10-6. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas ini karena sangat penting. Kenapa penting? Karena bagus untuk menumbuhkan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sierra. Saya dari kelas 10-6. Keyakinan kelas menurut saya sangat bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk saya dan teman-teman sekelas saya agar lebih menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Juliansa, saya dari kelas 10-6. Menurut saya, keyakinan kelas itu penting. Kenapa penting? Karena membuat kita lebih disiplin lagi ketika berada di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Putri Suwandi dari kelas 10-6. Saya mengakui bahwa saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas karena saya percaya dengan adanya keyakinan kelas ini bisa membuat seluruh warga kelas merasa lebih nyaman dan juga lebih berfokus pada kegiatan belajar yang ada di kelas. Itulah aksi nyata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.